Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, mati lampu di rumah gue jadi agak urgent nih. Oke, gue mau kasih kabar aja. Yang pertama, di mana Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Mazraoui itu tidak jadi ya masuk ikut panggilan timnas ya. Withdrawn ditarik dikarenakan cedera yang mereka derita. Jadi Garnacho dalam situs resminya ya dikatakan bahwa dia mengalami nyeri di lutut. Nah, ini perlu ada pemulihan. Kemudian Mainoo juga seperti ditarik, tidak ikut dalam timnas untuk pemulihan, dan juga Mazraoui yang ternyata pada saat kemarin melawan Aston Villa di babak pertama dia kan diganti, setelah itu babak kedua oleh Lindelof itu ternyata mengalami cedera. Wah, ini udah mulai agak serem-serem juga nih. Setelah kemarin si Maguire dipapah, terus kemudian Mainoo, Garnacho, Mazraoui juga mulai cedera. Nah, itu makanya pentingnya rotasi. Jadi jangan didramatisir mengatakan kok ini diganti, kok ini nggak dipasang. Ya murni rotasi, udah itu aja jawabannya, terima aja gitu loh. Terus ini gue juga berkaitan mau, ya bukan meluruskan sih sebenarnya, menginformasikan bahwa meeting sudah dilaksanakan di Manchester kemarin, dan juga hari ini akan para petinggi-petinggi terbang ke London untuk mengadakan pertemuan eksekutif, para eksekutif. Nah, jadi beritanya itu sebetulnya adalah ini adalah meeting yang sudah dijadwalkan dari lama. Ya, bukan meeting yang karena peringkat 14 cuma 8 poin terus tiba-tiba meeting penting. Bukan, ini emang rakernas istilahnya ya, rapat kerja nasional secara rutin yang dilakukan oleh para petinggi Manchester United. Jadi waktu di Manchester kemarin itu pertemuannya dihadiri oleh Sir Alex Ferguson, beberapa perwakilan eksekutif juga ada, CEO Omar Berada, Dan Ashworth, dan ada Gary Neville. Nah, pertanyaannya kan ngapain Gary Neville ikut-ikutan? Emang ngomongin Ten Hag, apa haknya dia gitu kan sebagai pundit. Ternyata membicarakan mengenai regeneration Old Trafford, Stadium Old Trafford. Karena kan 6 Oktober kemarin itu sudah ditutup untuk survei terhadap fans. Yang kemarin gue juga disurvei, mengirimkan survei yang gue kasih videonya, sehingga ya kalau gue sih waktu itu kan bikinnya rebuild, bikin baru ya, New Old Trafford. Jadi dimitingkan kemarin, dan hasilnya ini akan dibawa ke London. Ya mungkin dengan pertemuan para stakeholder, shareholder, stockholders ya, pemegang-pegang saham semua, untuk dirapatkan permasalahan stadion ini. Ya bisa jadi mungkin hasilnya membangun stadion baru. Kalau bisa membangun stadion baru kan perlu dipikirkan biayanya. Nah kalau biayanya yang gua sebut kemarin waktu beberapa episode lalu, bahwa tanggal 14 Oktober yaitu Senin depan sampai 16 Oktober ada London Business Summit ya. Jadi pertemuan para pebisnis, para CEO seluruh dunia, undangan-undangan para investor, yang dimana ya kalau udah hasilnya nanti nih bahwa oke, kita akhirnya bangun stadion baru, ya berarti cari duit. Nah minggu depan saatnya untuk presentasi, cari duit. Ya gue sering tuh kantor gue, bahkan sampai sekarang pun juga begitu. Makanya akhir-akhir ini mulai sibuk nih mencari investor gitu untuk ya bangun Old Trafford. Mudah-mudahan sih ada investor dari Indonesia mungkin gitu, sehingga ada kemudahan lah fans ini ke Manchester United, ke Old Trafford baru nanti kan, atau bibit-bibit pemain-pemain muda Indonesia bisa diambil di Manchester United sebagai negosiasi bisnis. Ya coba deh, mana tahu pengusaha-pengusaha Indonesia ada yang mau invest di stadion Old Trafford gitu kan. Nah jadi pembicaranya mengenai itu gitu. Gak ada sesuatu yang khusus mengatakan wah meeting khusus nih untuk membicarakan Ten Hag.
Padahal di saat bersamaan justru Ten Hag memperpendek liburannya agar dia bisa fokus terhadap pertandingan melawan Brentford minggu depan, 2 minggu lagi ya. Jadi ini loh yang gue pikir tuh harus diluruskan gitu, hal-hal ini kayak gitu loh. Tujuannya channel itu United Identity ya ini, berpikir logis dan sistematis, ada informasi apa. Jadi sekarang berkeliaran banget nih berita, wah, masa penghakiman Ten Hag, keputusan sudah dibuat, masa untuk ya banyak lah, cari clickbait, cari ya. Channel ini mungkin beda sendiri ya, mungkin gue berpikir bahwa channel ini melawan arus gitu loh ya, melawan arus, mungkin melawan arus. Gue visi dan misi gue mungkin akan dibilang impossible, cuman ya kalau gue berniat dengan baik gitu ya, dan gue bertujuan baik ya, demi kebahagiaan gue dan kebahagiaan banyak fans yang bener-bener berpikir logis dan sistematis, gue sih go ahead aja gitu loh. Ini kan udah banyak liar banget nih, dibilang bahwa apa namanya langsung udah ada akan ada ketok palu gitu. Sir Jim Ratcliffe kan pada bilang kan beberapa hari sebelum Aston Villa itu diwawancara bahwa gue suka Ten Hag kok, tapi keputusan bukan gue, keputusan di manajemen gitu. Memang nanti itu meetingnya Joel Glazer pun juga ada. Ya pasti kan dia sebagai pemilik perlu tahu dong kalau emang masalah stadion, keluarin duit, dari mana duit kita nih, berapa untung kita gitu kan. Dia kan tahu cuma untung doang. Yang penting kasih lihat aja, wah 73 miliar pound loh per tahun. GDP, wah hijau matanya tuh Joel Glazer tuh pasti. Nah, jadi jangan langsung apa ya, ya bersikap langsung percaya aja gitu loh. Sekarang udah banyak pilihan-pilihan. Wah Nagelsmann, Tuchel. Tapi Nagelsmann udah berkurang tuh, udah mulai hilang tuh sejak gue bilang yang berapa episode yang lalu yang gue bilang, lu yakin Nagelsmann? Itu dongeng delusi lo aja gitu kan. I have a dream, Nagelsmann. Terus Nagelsmann mau meninggalkan timnas Jerman untuk memanage tim peringkat 14 nih IPL. Terus dia nggak boleh beli pemain, belum bisa beli pemain. Mungkin staffnya juga yang ini yang dipakai sama dia gitu. Terus dia meninggalkan Piala Dunia 1,5 tahun lagi. Impian pelatih dan pemain itu kan puncak tertingginya adalah Piala Dunia ya. Makanya Indonesia aja sekarang kita getol banget pengen Piala Dunia gitu. Ya kan? Masa dia mau meninggalkan timnas Jerman 1,5 tahun lagi? Terus dia kasih ke orang lain yang nanti kreditnya, prestasinya orang lain yang dapat. Ya nggak mau lah Nagelsmann. Jadi logik dan sistematis. Tuchel lagi sebut-sebut namanya. Wah, Thomas Tuchel. Variasi tekniknya bagus, taktiknya bagus. Lah kemarin Ten Hag, lo pikir taktiknya nggak banyak, lo minta banyak taktik, dikasih Ten Hag, prosesnya lagi berjalan, lo misu-misu, ya kan? Padahal Tuchel sendiri kabarnya, menurut Fabrizio Romano katanya juga, waktu pas kemarin Juni kan nggak sesuai gitu loh. Lu jangan kemakan juga kan, gue udah pernah bilang, ini masalah agen-agen mah bisa aja bayar media. 5 juta rupiah, 10 juta rupiah gitu. Keluar biaya 1.000 pound gitu untuk media ngeblas apa aja. Nanti kalau kliennya udah jadi, dia dapat fee, dia kaya, dia masa bodoh dengan prestasi Manchester United. Begitu. Dan lu banyak yang kemakan kayak gitu loh. Banyak yang jadi bias pikirannya. Karena sentuh dikit langsung, oh iya bener Tuchel. Gua sih bilang bahwa meeting ini bukan meeting untuk membicarakan Ten Hag, meeting untuk membicarakan stadion, uang, ya. Karena menurut gua manajemen Ineos juga bukan orang-orang yang bodoh gitu ya. Pasti mereka juga ngelihat apa sih? Ini kan proses. Lah kalau ngomong proses, sebenarnya ada progres kok. Kita nggak banyak lagi nerima shot. Ini kan lo ngomong kalau mau ngomong data, lo kan seneng data nih, ala-ala Football Manager. Creative chances kan paling banyak kok. Ayo. Gue sih nikmatin aja prosesnya, dan gue selalu tetap United Identity gitu. Mengcounter hal-hal yang tidak benar, mengcounter narasi-narasi yang menyesatkan gitu.
Iyalah kan 0-0 sama Aston Villa. Ya emang kenapa ya Bayern Munchen aja kalah kalau 0-0? Ini gue bukannya nyenggol-nyenggol Bayern segala macam ya. Ini gue dalam tanda kutip, lo harusnya berkaca dong gitu loh sebagai fan Manchester United gitu loh. Bukan gue nyenggol Munchen, bukan. Ini Vincent Kompany lagi aman-aman aja nih, tapi udah 2 pertandingan dia nggak menang nih. Kemarinnya 3-3 lawan Eintracht Frankfurt. Dilihat nih sekarang nih kualitas dia nih. Pelatih itu kan di kualitas bukan masalah jago teknik, jago taktiknya aja. Bagaimana dia menghadapi situasi masalah. Bisa keluar gak dari masalah itu? Ten Hag bisa keluar dari masalah. Musim pertama dia banyak masalah keluar tuh. Lu dikasih peringkat 3 champion, dikasih piala Carabao Cup. Tahun lalu dengan banyak cedera segala macam dia bisa keluar tuh dari masalah. Dikasih lu piala FA. Ini pengen lihat coba. Ini sekarang Bayern Munchen nih si Kompany udah sama nilainya sama RB Leipzig. Bahkan Leverkusen turun. Yang katanya Alonso. Sekarang Leverkusen lagi turun loh. Peringkat 4. Borussia Dortmund tuh. Si pelatihnya Stefan siapa tuh namanya itu yang bawa kemarin ke final. Wah semua pada rame. Wah ini dong pelatih ya. Calon pelatih. Stefan siapa tuh pelatih Dortmund tuh. Gue jadi lupa. Sekarang peringkat 6 tuh Dortmund tuh. Ayo. Alonso sekarang peringkat 4 tuh. Ada yang bilang, wah sekarang Alonso. Iya. Yeah. Dari mana? Coba pikiran logis sistematisnya. Gue udah bilang berkali-kali ya. Lu menjadi fans United itu memang berbeda. Lu jangan menjadi fans United tapi memposisikan diri lo seakan-akan kita ini seperti fans Chelsea atau Madrid. Itu aja gue coba ngomong. Oh Chelsea posisinya cepet ya, tahu dari mana? Sekarang lo lihat. Kemarin seri itu Nottingham Forest 10 pemain lagi. Kan kita cek nanti di akhir musim. Kenapa tim lain kalau lo bilang ya lihat di akhir musim lah. Sekarang Chelsea lo bisa bilang lihat di akhir musim, tapi Manchester United lo gak mau ngeliat di akhir musim. Lihatnya sekarang, gampang, cat. Lu memposisikan diri seperti itu. Real Madrid kan gue udah bahas berkali-kali. Selama ada Florentino Perez yang orang tahu mengenai, yang dia sangat paham mengenai bisnis sepak bola. Bijak pula tuh orangnya. Kemarin si siapa? Carvajal cedera langsung diperpanjang kontraknya sebagai bentuk ininya dia, care-nya. Sehingga fans juga ngeliat kan, oh ini orang emang care sama klub. Selama ada sosok Florentino Perez mah, mau pecat pelatih 7 kali setahun mah gak masalah. Ruud van Nistelrooy, calon pelatih, woi, gue udah googling deh coba deh. Siapa second man di Manchester United? Rene Hake. Sekarang kalau misalnya bukan Van Nistelrooy pelatihnya, Rene Hake, nanti lo ngomel-ngomel lagi. Ya, bekas pelatih Go Ahead Eagles doang. Berasa yakin banget ad interimnya kan si Ruud van Nistelrooy aja. Sudah gue pernah kasih bukti juga yang minta. Ruud van Nistelrooy itu Ten Hag sendiri. Mungkin karena Michel van der Gaag dianggap kurang kualitas. Steve McLaren oke, deket bekas ex Manchester United, tapi mungkin umur gapnya terlalu jauh. Kita cari yang gapnya deket supaya bisa deket dengan tim. Ya Ruud van Nistelrooy lah. Di latihan kan berapa kali gue kasih lihat. Kalau lagi latihan si yang drilling ikut itu si Van Nistelrooy. Terus si first team coach-nya tuh si Andreas Johnson tuh yang tiup fluid, yang ngamatin siapa? Rene Hake. Berarti kan lo ngeliatan hierarkinya. Tapi lo berdreaming, delusi, wah berdongeng, seakan-akan kayaknya cantik banget nih kalau tidak pecat, Ruud van Nistelrooy, wah jagoan gue loh, jangan macam-macam loh, jagoan gue tuh, gue nggak rela, lebih nggak rela lagi kalau tiba-tiba dia jadi pelatih terus lo hina-hina, ntar lo udah jadi pelatih terus dia bilang, ya sih cuman setahun doang pelatih PSV. Kalau dipecat pun kalau bilang bubar semua timnya. Ya Van bilang mereka nggak bisa dapat kerjaan, Van Nistelrooy bisa telepon siapa Burnley lagi atau Wolves tuh udah pengen pecat pelatih. Rene Hake bisa aja telepon Everton. Ten Hag kalau dipecat, siapa bilang dia banyak pelatih bagus kok. Yang nggak bilang dia pelatih bagus siapa? Aku tanya. Saya bilang nih kalau Vincent Kompany lo katanya Vincent Kompany sekarang nggak deg-degan nih. Udah 2 kali nggak menang. 3 kali 4 kali nggak menang nih, dia bisa diganti. Lo pikir Ten Hag juga bukan calon utamanya? Orang kemarin udah jadi kandidat kok. Pernah di Munchen dia. Ayo. Dan pelatih Belanda selalu sukses di Jerman.
Sekarang kalau misalnya ada yang bilang, iya deh pengacara Ten Hag. Oh ya udah, kalau misalnya gue lo anggap sebagai pengacara Ten Hag, gue sih gak pernah menganggap diri gue pundit pengacara Ten Hag, bukan. Ya udah, lo jadi jaksa penuntutnya Ten Hag deh, kasih logis dan sistematis, selesai itu aja. Oke? Jadi kembali lagi gue tekankan, United Identity selalu berpikir logis sistematis, kita meluruskan berita-berita yang salah, narasi-narasi yang salah, supaya ekosistemnya berawal dari fans. Supaya banyak yang komen bilang, ini jangan-jangan sebenarnya bukan Manchester United-nya, bukan pelatihnya, bukan pemainnya, fansnya yang salah. Nah disinilah fungsi kita semua, bukan hanya gue loh. Gue juga bukan seorang penyihir apa-apa, siapa gue gitu. Tapi kan gue fans yang udah 35 tahun, gue jadi fans, memberi kebahagiaan gue, ya gue concern lah. Masa ada yang merusak kebahagiaan gue gak boleh. Orang lain punya pendapat, boleh, punya pendapat boleh. Tapi kalau pendapatnya narasinya menyesatkan, masa gue juga gak punya hak untuk mengcounter. Oke? Jadi, tetaplah berpikir logis sistematis, tontonlah terus channel United Identity, sampai ketemu di bahasan berikutnya. Terima kasih.